Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala lahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin wa iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tauhid, di mana kita sudah melalui beberapa episode dan tiba saatnya kita di materi fikih dakwah, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Setelahnya kita memahami materi tauhid, yang itu pun kita belum selesai ya. Masih banyak sebetulnya. Tapi kita punya, selanjutnya kita punya tugas untuk menyampaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl yang bersanding muqaddimah saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kebetulan saya di Fakultas Dakwah, jadi spesialis apa namanya ngambil jurusannya di Fakultas Dakwah jurusan komunikasi. Jadi ayat eta teh kojo. Jadi lamun Fakultas Dakwah teu hafal ayat eta, nah dipertanyakan kuliah henteu gitu kan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu. Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ajaklah manusia ke dalam Islam bil hikmah, dengan cara hikmah. Ada 3 ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah, hikmah itu artinya ilmu, dengan ilmu, sehingga orang yang ilmu itu bijaksana, tidak bijaksana bijak sini ya. Nah, orang yang berilmu itu bijaksana. Nah, ketika seseorang tidak bijaksana, ketika kita tidak bijaksana, nah ilmunya berarti can loba. Biasa orang yang baru belajar mah katanya sok ngajago. Orang yang belajar silat karek apal 2 jurus, geus asa jadi jawara. Neangan lawan, neangan tanding kan gitu ya. Sparring partner. Beda dengan orang yang menguasai ilmu silat yang tinggi, kehayangan gelut teh. Begitupun dengan orang yang baru belajar agama.
asal jadi ulama besar gitu kan. Hantam sana, hantam sini kan gitu. Bantai sana, bantai sini gitu. Maka kata Ibn Nasir, kalau kita membaca satu buku, maka kita akan merasa paling pintar sedunia. Tapi kalau kita membaca 1000 buku, maka kita akan merasa paling bodoh sedunia. So, ilmu mah semakin dikaji, dah bukan semakin pintar, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Di hasil mawai itu cukup materi itu. Masih banyak materi yang belum bisa disampaikan. Kahiji terbatas ustadznya, kedua terbatas waktunya. Ya. Betot-betot itu materi itu. Lamun difokuskan ulumul hadis wungkul gitu. Ulumul hadis waduh. Masalah hadis jarah ta'dil nanti nasih mansuh. Kan dina hadis ya mas nasih mansuh. Iraha hadis eta teh turun. Sehingga pemahamannya seperti ini. Kalau mau dispesialiskan hadis ya wungkul gitu. Cantang tuh cukup waktu. Jadi semakin kita menggali agama, semakin kita menggali ilmu Islam, semakin bodohlah kita. Makanya orang yang berilmu itu semakin bijak sana. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia dengan ilmu. Makanya tugas kita itu sebelum menyampaikan, kita punya kewajiban untuk menyibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan gitu ya, ku ilmu. Isi otak kita dengan ilmu. Tugas kita ini masih panjang, kemudian semakin berat, tantangan semakin banyak. Andai kata kita tidak mengilmui diri kita, repotlah kita. Malah sanggup. Bisa jadi putur. Nah, putus di tengah jalan. Bil hikmah. Ada hadis atau apa? Qulil haqqa walau kana murad. Perkataan sahabat ya. Perkataan sahabat atau hadis? Sahabat. Qulil haqqa walau kana murad. Katakanlah hak walaupun terasa pahit. Cik pahit eta keur saha? Pahit eta keur saha? Katakanlah hak walaupun terasa pahit. Pahit itu untuk siapa? Untuk kita yang menyampaikan atau untuk mustami yang mendengarkan? Untuk mustami. Sampaikanlah kebenaran walaupun mustami ngerasa pahit gitu. Gitu mereka. Kita mendakwahi istri kita. Sampaikanlah kebenaran itu kepada istri kita walaupun istri kita merasa pahit dengan kebenaran itu. Seperti itu pemahamannya. Gitu Pak. Nah seringkali orang memahami seperti itu. Sampaikanlah kebenaran walaupun
terasa pahit kersaha keur ngadengekeun we kumane rek pahit rek peueur gitu kan. Ini adalah sebuah kebenaran. Kajen teu make metode oge gitu. Ya. Jadi ketika terasa pahit lain salah orang. Salah mana hebat cicing di tengah jalan gitu kan. Ya. Sehingga sabodo gitu. Artinya bukan seperti itu. Sampaikanlah hak, sampaikanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Pahitnya keur urang yang menyampaikan. Apa timbal baliknya? Ari nyampaikan mah Pak, kudu make metode sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan hikmah, dengan ilmu. Sampaikan ilmu. Nah, kemudian wal mau'izatil hasanah dengan tutur kata yang baik. Apa tutur kata yang baik? Tutur kata yang baik itu adalah menyampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Sesuai dengan pendidikan itu sesuai dengan kurikulumnya. Pemahaman orang itu beda-beda. Aya anu TK kene, aya anu naik ka SD, aya anu SMP. Ieu Pak karek diajar, dibere materi akademis. Cik kumaha jadina? Saudara-saudara, marilah kita membelah kepala Tuhan. Coba diajarkan filsafat. Walabda. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tidak mau idzatil hasanah, tidak dengan tutur kata yang baik. Ari ngajar TK jeung ngajar SD sarua beda. Sarua jeung ngajar sarjana, bapak-bapak jeung ibu-ibu beda, Pak. Begitu. Kemudian antara nu karek torojol ngaji jeung nu geus lila itu beda. Makanya mohon maaf yang ngajinya sudah lama, bersabarlah. Ketika ustadz menyampaikan materi tidak sesuai. Kenapa? Karena melihat yang baru datang. Eta deui gitu kan. Melihatnya ustadz itu ada yang baru datang. Dia masih baru TK. Gitu. Kurikulumnya berbeda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, berdebatlah dengan perdebatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah itu ada mujadalah hasanah, ada mujadalah sayyi'ah. Ada perdebatan yang baik, ada perdebatan yang buruk. Jauhilah perdebatan yang buruk. Tapi kalau perlu berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, jadi sampaikanlah kebenaran itu. Misalkan kepada istri kita, walaupun ujungnya feedback ke kitanya pahit. Padahal kita sudah semaksimal mungkin menyampaikan dengan tutur kata yang baik, dengan momentum yang tepat. Rasulullah SAW Pak itu memberikan nasihat kepada siapalah saya lupa lagi ya, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas saya lupa lagi. Itu ketika di kendaraan dibonceng oleh Rasulullah. Siapa itu? Ibnu Abbas ya, dibonceng oleh Rasulullah. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku ajari beberapa ilmu? Mau ya Rasulullah. Apa? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Di mana Pak? Lain di masjid.
di kendaraan, keur dibonceng. Kenapa? Karena Rasulullah mencari momentum. Itu bisa dipraktekkan dengan keluarga kita. Manakala kita mendakwahi istri kita, mendakwahi keluarga kita, mendakwahi anak kita, teu kudu kieu Pak, diuk ngajajar, baris, dengekeun ku maneh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahu Akbar. Nah, gitu misalnya. Nah, tidak seperti itu. Cari momentum yang tepat. Nah, dina kendaraan lagi rileks, nyantai, cerita, ngobrol. Sebagaimana Rasulullah mendakwahi Ibnu Abbas itu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu dina kendaraan. Pak, kalau kita mendakwahi istri kita, jangan dalam kondisi perut kita kosong. Hati-hati. Urang keur lapar, pamajikan keur lapar, bapak dakwah yakin Pak. Mau dibuka pantau tah. Ujungnya pasea. Kenapa? Momentum tidak tepat. Jadi harus melihat momentum yang tepat. Memang di situ kita dibutuhkan apa Pak? Kecermatan dalam memilih waktu, ketepatan dalam memilih kata. Memang kita dibutuhkan mikir Pak di situ. Kita harus berpikir, kumaha ya? Pikir bahasanya apa. Jadi memang hidup itu belajar terus, pelajari. Bagaimana karakter istri kita, bagaimana karakter pemajikan malah dibawa ngobrol eta pasti ngambek gitu kan. Bapak sudah tahu. Kita sudah paham. Nah, bawa ke mana gitu ya. Bawa ke Talaga Bodas gitu ya. Baru di situ ceritakan Mah, Ambu, tadi saya melihat ada orang memberikan makanan kepada orang miskin. Eta nu miskin nepi ka nuhunna luar biasa. Nuhun. Cik kumaha pendapat? Nya bageurnya eta jalma gitu kan. Pamajikan urang teh pedih. Jadi tong dipapatahan, yuh. Kabatur teh ulah katanya. Ulah pelit. Kudu barehan, kudu bageur. Dikasih cerita. Cerita seperti tadi. Eta meuni bunga nih hayang nikabit. Ya. Sehingga apa? Dia tidak merasa diceramahi. Bukankah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Bapak baca di surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah bercerita tentang Bani Israel. Ari cerita Bani Israel kersaha. Halo. Allah menceritakan kaum Bani Israel di surah Al-Baqarah eta teh keur saha cerita teh? Hah? Keur urang teh ulah juga kaum Bani Israel. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana, dan selanjutnya Ibrahim kaum Bani Israil teh tanya ketika Allah memerintahkan kudu menyembelih seekor sapi betina, nu kumaha eta sapina teh? Nu kumaha eta sapina teh? Dijawab ke Nabi Musa teh teu kolot teu ngora, yang sedang-sedang saja, kan gitu. Kemudian geus kitu teh nanya keneh wae nu kumaha rupana.
Geus nu kumaha rupana teh can jelas keneh. Masih keneh can jelas. Sampai ku Nabi Musa dijelaskeun deui. Allah memerintahkan bahwa sapi betina itu teh henteu belang, urut hapur, bersih, teu dipake ngabajak tanah, teu dipake mengairi tanaman. Pokona mah musalamatul lasyata fiha, bersih, berseka. Kekarek. Janganlah seperti kaum Bani Israel mun rek ngamalkeun teh tatanya loba tatanya gitu. Yang akhirnya teh pertanyaan itu sebetulnya menyudutkan dirinya, ngahesekeun mani. Ustaz, dupi paantel waos ngabatalkeun wudu henteu? Pertanyaan ari pantal waos ngebatalkeun wudu kan anu ngabatalkeun wudu teh cenah kan pantal kulit ari pantal waos herek naon ari salat di bulan cenah nyingarepna ka mana gitu ya. Ketika Allah berbicara tentang Bani Israel, artinya orang teh ulah seperti kaum Bani Israel. Ini metode, Pak. Yang kalau saya gambarkan itu di dalam dunia pewayangan ada yang namanya silib, sindir, simbol, siloka, sasmita. Itu teh tidinya tamsil diumpamakeun. Ya. Diumpamakeun. Cerita yang lain padahal maksudnya itu gitu. Sehingga orang yang mendengarkan merasa tidak dinasehati. Padahal orang ketika mendengarkan cerita kaum Bani Israel kan tuh tidak merasa apa namanya? Tidak merasa dinasehati. Eta mah Bani Israel. Bani Israel meuni kitu nya. Kalakuanana teh nyaho. Eta teh kalakuan orang hungkul gitu kan. Kaum Bani Israel teh tara syukur, Pak. Sakitu dibere nikmat sakitu lobana padahal mah mun ditaleutik ditapakuran eta teh kalakuan urang ngungkul gitu. Nah, seperti itulah metode dakwah salah satunya. Gitu. Jadi bisa dilakukan bisa dilakukan di mana saja dengan momentum yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. Nah, apa itu dakwah? Dakwah itu adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Ta'ala dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dengan harapan objek dakwah atau mad'u yang kita dakwahi beriman kepada Allah Ta'ala. Intinya itu. Inti dari dakwah itu adalah mengajak manusia. Ya. Mengajaknya dengan apa? Dengan cara hikmah, dengan tutur kata yang baik. Kalau perlu dengan mujadalah tadi, dengan mujadalah hasanah. Ya. Supaya apa? Supaya manusia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan mengingkari togut. Apa itu togut? Togut itu semua yang diabdi selain Allah. Ya. Sehingga mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Itu yang dinamakan dengan di materi yang lalu al-wala wal baro. Jadi Pak, nu ngaranna hirup dina Islam teh kudu al-wala wal baro. Manakala kita memiliki loyalitas, tapi kita juga harus berlepas diri. Manakala kita menyatakan kita beriman kepada Allah, tapi kita juga harus mengkupuri berhala. Ongkoh iman ke Allah artinya kita
wala. Tapi ka berhala percaya kene. Can sampurna iman kita. Lain can sampurna deui musyrik. Karena Islam itu al-wala wal baro. Iman kalau kufur ka apa? Selain Allah itu. Kufur ka berhala, kufur kepada tagut. Gitu. Orang jahiliyah kumaha? Kalau percaya ka berhala percaya kan gitu. Jadi lain al-wala wal baro atau al-wala hungkul. Nah itu Rasulullah ditugaskan adalah untuk itu. Sampai Rasulullah terbesir dari Makkah. Nah, masing-masing kita ini punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, dakwah itu jangan dipahami bahwa dakwah itu adalah di mimbar. Nulis sebut dakwah teh naik karena mimbar. Kenapa Pak naik karena mimbar? Naik karena mimbar teh ngagalacang kadinya kalau Kenapa dikatakan naik mimbar? Karena mimbar Rasulullah itu tetecean. Naik jika di Sumedang ya. Naik gitu. Itu mimbar Rasulullah. Makanya bahasanya naik mimbar. Nah, Rasulullah wafat digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar alimun dina tempatna teteceanana Rasulullah. Maka itu ditaikeun. Abu Bakar nyendiri di hanapna. Kan gitu ya. Ya, eta mah takriman wa ta'dziman. Begitupun dengan Umar. Umar tidak mau menginjak bekas Abu Bakar sehingga ditaikeun deui. Abu Bakar Umar di bawahnya. Gitu. Makanya semakin tinggi. Nah, ketika Ali, ya, Sayyidina Ali tidak ditaikan. Dia berijtihad. Kabayang kana lamun ditaikeun beuki luhur gitu. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Dakwah itu adalah kewajiban kita semua dan itu tidak terbatas di mimbar saja. Jadi dakwah itu sangat luas sebetulnya. Bisa bil lisan ya, dengan lisan dan dengan lisan pun tidak terbatas di mimbar ya. Bisa seperti tadi ya. Bil tulisan ya, dengan nulis ya. Nah, jempol itu kan dina WA itu bil tulisan. Bisa juga bil bingkisan. Ya, dengan santunan gitu. Nah, itu dakwah oke. Bil lisan, bil tulisan, bil bingkisan. Nah, dakwah itu ada dua macam. Ada dakwah sebagai misi, ada dakwah sebagai profesi. Ya. Ada dakwah sebagai misi. Kalau dakwah sebagai misi, dia benar-benar melanjutkan perjuangan estafeta perjuangan Rasulullah SAW, estafeta perjuangan para nabi dan Rasul. Itu dakwah sebagai misi. Ada dakwah sebagai profesi. Ya, para dai mubalik ya, sebagai profesi. Ya, profesi itu namanya pekerjaan. Sehingga penghidupannya dari situ. Jadi lain ngahirupkeun agama, tapi mencari hidup dari agama. Bahasa siapa itu ya? Lamun dakwah geus pabelit jeung eusi pujit, pabaliut jeung eusi kadut. Tinggalkeun eta lain dakwah. Tapi padahal itu masuknya dakwah profesi.
Sebetulnya boleh, silahkan saja. Cuma jangan terlalu berharap pahala di akhirat. Gitu. Kalau kita melakukan dakwah dari sisi profesi. Jadi ada yang dakwahnya sebagai profesi. Kalau dakwah sebagai misi tidak mengharapkan itu. Tapi mun dibere kumaha teu naon eta. Akomodasi transportasi cuma tidak mentargetkan bahwa saya kudu balik, kudu menang duit. Komo terjadi negosiasi mah. Aya dakwah di mana ya? BIP gitu kalau SMA. Terjadi dakwah gara-gara teu deal soal harga. Cek manajemen hayang 6 juta, ditawar 5 juta, teu mikeun. Akhirnya terjadi kan. Itu dakwah sebagai profesi. Gitu. Hah? Nanggap dakwah. Nah, jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan banyak menemukan pembicaraan mengenai keutamaan dakwah yang luar biasa. Nah, kita penting nih memahami, mengetahui, menghayati tentang keutamaan dakwah. Apa keutamaan dakwah? Yang pertama, dakwah adalah muhimmatur rasul. Tugas utama para rasul alaihi musallam. Dakwah itu adalah tugas utama para rasul. Cik rasul yang mana yang tidak berdakwah? Para rasul alaihi musallam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para nabi dan rasul. Jadi dia menapaki jalannya para nabi dan rasul. Etapa. Sebagaimana Al-Quran surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengikutiku, ya. Ad'u ilallah, berdakwah, ya, menuju Allah, ya. Mengajak kamu kepada Allah ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Nah, jadi manakala kita menapaki jalan dakwah, maka itu adalah hadhihi sabili, itu adalah jalanku, kata Nabi. Jadi manakala kita berdakwah, kita sedang menapaki jalannya para nabi, jalannya para rasul. Rek teu mulia kumaha, Pak? Makanya sing regreg, sing bangga, sing semangat ketika kita mampu untuk mengajak orang, mampu untuk berdakwah. Kenapa? Karena kita sedang menapaki jalannya para nabi dan para rasul. Lelawara dinisbatkan kepada nabi dan rasul. Kita sebagai pewaris para nabi, pelanjut estafeta perjuangan para nabi dan rasul. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para pengikut beliau adalah jalan dakwah. Nabi dan para sahabat, ya, itu berdakwah. Setelahnya Rasulullah, bahkan Rasulullah masih hidup, itu para sahabat berdakwah.
Salah satunya Mus'ab bin Umair gitu kan. Itu mendakwahi orang yang ada di Madinah sebagai utusan pertama untuk mengkondisikan Madinah. Maka barang siapa mengaku menjadi pengikut beliau, ya, yang merasa menjadi pengikut Rasulullah SAW, maka ia harus terlibat dalam dakwah. Lamun urang ngaku Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka kita harus terlibat dalam dakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa oge sakemampuan kita. Ya dakwah oge orang sakemampuan kita. Batur mah disebutna dai sejuta apa? Hah? Sejuta umat sejuta rupiah. Batur mah dai sejuta umat atau orang mah teu naon dai satu umat ge gitu kan. Umatna teh we hiji gitu kan. Nah, tapi kita punya umat. Kan dakwah itu proses, Pak. Dakwah itu proses, dakwah itu bukan hasil. Paling henteu urang naon? Ngajaga kulawarga. Ngajaga kulawarga. Jaga diri, jaga kulawarga. Kakarek batur. Nah, jadi barang siapa mengaku menjadi pengikut Rasulullah, maka dia harus terlibat dalam dakwah, walaupun itu sekemampuannya. Nah, tentang Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala mengisahkan kesibukan beliau yang tak kenal henti dalam menjalankan tugas berdakwah siang dan malam. Tuh ini dalam surah Nuh ayat 5, Nuh berkata, Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi, menyeru kaumku, mengajak kaumku malam dan siang. Unggal peuting siang dan malam Nabi Nuh berdakwah tanpa kenal lelah. Jangan pensiun. Dakwah itu tidak ada pensiun, Pak. Aya ulama no pensiun. Pas di onang teh, aduh punten kasep. Bapak teh mah eureun tina dakwah teh. Pensiun. Nabi Nuh itu sampai titik darah penghabisan. Dakwah itu tidak ada pensiun. Makanya ini tauhid until the end. Nah, namanya tauhid until the end. Tauhid sampai akhir, titik darah penghabisan. Hari saya mah apal di end teh mun lalajo film, yo. Ujungna teh pan di end, cenah gitu kan. Heuh eta meureun di end teh nya. Tamat gitu. Sampai tamat riwayatna gitu kan. Sampai titik darah penghabisan, sampai ajal menjemput kita. Kita punya kewajiban untuk berdakwah, tidak kenal lelah. Siang dan malam, ketika umat membutuhkan, ketika siapapun membutuhkan, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala mengisahkan dakwah yang beliau lakukan kepada ayah dan umatnya. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Mereka menjawab, kami senantiasa menyembah berhala dan senantiasa tekun. Ulek istiqomah kita menyembah berhala teh.
teu umbut kalinduan tegeda keanginan. Berkata Ibrahim. Nah, di sini Ibrahim bermain logika. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Dan dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberikan madorot? Nah, mereka menjawab, bukan karena itu sebenarnya kami bukan karena itu katanya. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Jadi mereka mengakui bahwa yang namanya berhala itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madorot. Bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Bahkan ketika seekor lalat hinggap di hidungnya, berhala tidak bisa kukumaha. Akan tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Itu Pak. Jadi ieu teh naon tatali paranti itu namanya. Ieu teh titinggal karuhun urang baheula anu ku urang kudu dilestarikeun, kudu dibudayakeun gitu kan. Kadinya ujungna teh. Jadi mereka kayak apa gitu. Bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Kecuali Tuhan semesta alam. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku dan Tuhanku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi Ibrahim memberikan nasihat kepada ayah dan kaumnya tentang apa? Siapa yang memberikan makan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menyembuhkan ketika sakit, dan siapa yang mematikan kemudian menghidupkannya kembali nanti di yaumil kiamah nanti. Mengingatkan akan tentang hal itu. Lain berhala mah teu bisa naon gitu. Nah, Ibrahim itu adalah salah satu prototipe ya pemuda yang berani. Makanya kalau ingin mencari figur ya untuk para pemuda yang pemberani itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dia mendakwahi bapaknya sendiri, kemudian dia mendakwahi kaumnya, dan tentu saja berikutnya mendakwahi rajanya. Kemudian tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala mengisahkan dakwah beliau dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wah, Nabi Musa itu banyak sekali ya. Di antaranya, walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun. Nah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu adalah orang yang ngurus Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai oleh ibunya, saha nu nulung Nabi Musa? Etanya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Siasa Allah itu luar biasa, Pak. Teu apa eta Fir'aunnya, bahwa yang dia piara yang dia urus teh calon
musuhnya. Tapi itulah siasa Allah. Maka hontal ku akal urang. Masa Allah itu, Allahu Akbar. Di saat itu Fir'aun itu sudah mendapatkan informasi dari badan intelijen Fir'aun bahwa akan ada seorang laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Makanya setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh ke Fir'aun. Allahu Akbar. Tapi Allah mah saya kenapa Quran, Masya Allah, kekuasaan Allah dikirim ku Allah. Budak laki teh ka kerajaanana gitu. Diurus deh. Geus diurus. Geus diurus, geus gede. Kalaka cek Pak, lamun urang ya mah ya. Urang diurus ku Fir'aun. Kumaha Pak? Urang mah tong baru diurus Pak, tikeur leutik. Tong baru diurus tikeur leutik. Dibere jabatan sabulan ge kan geus robah ngomong teh. Karak dibere BLT ge kan geus milih. Non? Geus robah pamadegan teh. Ya. Baheula mah wah. Ya, kritis. Apalah? Non lah bahasa nanya. Pokal. Bahwa nu bener teh kieu bere jabatan. Pan robah. Haram baheula mah. Haram bere jabatan. Halal. Pakan bekil mah halal jangan gitu. Tapi tidak dengan Nabi Musa alaihissalam. Sok sanajan diurus ke Fir'aun, dirorak ke Fir'aun, digedekan ke Fir'aun. Ini adalah tugas dakwah. Harus dia sampaikan. Disampaikanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini siasa Allah. Kejar-kejar, singkat cerita nanya, dikejar-kejar atas Nabi Musa. Sampai ke mana? Laut Merah. Taku sarakah na Fir'aun geus sidik atuh Nabi Musa teh geus nyebrang, bet diudag. Ku sarakah na Fir'aun gitu. Ya itu siasa Allah gitu. Diudag we gitu. Jadi kumahanya hayang puas sebenarnya, hayang puas. Diudag kayak itu, atuhnya kakerem gitu kan, tenggelam dalam Laut Merah. Ku Allah di ieu deui. Dihijikeun deui gitu. Nah, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu dalam tanda kutip sudah banyak berjasa kepada Nabi Musa. Tapi dakwah itu tidak ada aya patula patalina jeung jeung naon atunya. Ternyatanya eta Nabi Musa teh pan waktu di tadaikeun nen gitu nya. Tadaikeun nyusu nyari nangan sanu nyusuanana gitu. Ternyata inungna sorangan nyusuanana. Allahu Akbar. Dikirim teh inungna pisan gitu. Allahu Akbar. Dibikin sayembara cing sanu bisa nyusuan ieu budak. Datang indungna Nabi Musa. Ternyata siapa yang menyelamatkan Nabi Musa dan ibunya? Fir'aun keneh kata musuhnya ya, yang menyelamatkan. Itu Allahu Akbar. Itu wa makaru wallahu khairul makirin. Wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka telah berbuat maka, tapi Allah sebaik-baik yang membalas perbuatan makar mereka. Luar biasa. Makanya percaya gitu kan. In tansurullah
yansurukum. Ketika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Itu baru satu ya. Keutamanya itu ada 5. Nanti di sesi berikutnya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.